الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di cerita bulan kali ini, dalam edisi spesial Ramadan, cerita Wulan membawakan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Dan dari kisah ini menjadi tauladan juga inspirasi bagi kaum wanita, terutama para istri, bagaimana menjadi pasangan yang salihah dan diridhoi suami yang kemudian akan menghantarkannya kelak ke surga. Siapakah wanita yang diceritakan ini? Dan bagaimana pula kisahnya? Ikuti terus ceritanya sampai selesai. Namun sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari cerita Wulan. Terima kasih. Wanita ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti jika Rasulullah sangat mencintainya. Selama menjalani pernikahan dengan beliau dan selama beliau masih hidup, Rasulullah sangat setia dan tidak melakukan pernikahan dengan wanita lain. Bahkan di akhir hidup wanita tersebut, Rasulullah sangat berduka dan merasa kehilangan, sehingga tak terasa bercucuran air mata. Beliau adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah al-Asadiyah. Ibu beliau bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Sayyidah Khadijah radhiyallahu an lahir di kota Mekah tahun 68 sebelum Hijriah. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Sayyidah Khadijah radhiyallahu an dididik dengan akhlak yang mulia sebagai seorang wanita. Maka beliau pun tumbuh menjadi wanita dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek kelima yang bernama Qusay. Beliau adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah. Orang yang pertama menerima dakwah Islam dan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang kaya raya dan seorang pedagang besar. Beliau banyak melakukan kerjasama dengan para laki-laki membagi hasil barang dagangannya. Karena pada zaman itu hanya laki-lakilah yang biasa bersafar ke Syam untuk berdagang. Sedangkan wanita-wanita di masa itu tidak terbiasa bepergian menuju daerah yang sangat jauh.
terutama karena tradisi masyarakat Arab kala itu tidak mengizinkan wanita untuk keluar rumah tanpa mahram dan bepergian jauh. Selain itu, memang sesuai karakter yang dimiliki oleh Khadijah, yaitu menjaga kesucian dirinya. Masa terus berganti hingga di suatu waktu beliau mendengar kisah tentang adanya seorang pemuda yang jujur, berakhlak mulia, juga terpercaya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Di masa itu, di zaman jahiliyah, sangat jarang ditemukan seorang laki-laki dengan sifat demikian yang berakhlak mulia. Maka ketika mendengar adanya berita tentang laki-laki tersebut, Khadijah mengirimkan seseorang menemui Nabi Muhammad SAW untuk menawarkan kerjasama dagang menuju Syam. Khadijah juga memberikan barang kualitas super yang sebelumnya tidak pernah beliau percayakan kepada pedagang lainnya. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat untuk melakukan kerjasama, Khadijah juga menyertakan seorang budak laki-laki miliknya yang bernama Maisyarah untuk membawa barang dagangan ke Syam. Diriwayatkan di daerah Romawi itu, Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon yang berada di dekat sebuah gereja milik seorang pendeta. Pendeta yang bernama Buhairah itu kemudian datang mendekati Maisyarah. Kemudian ia berkata, "Siapakah laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu?" Maisyarah menjawab, "Dia seorang laki-laki dari golongan Quraisy, dari penduduk Al-Haram." Kemudian pendeta itu berkata lagi, "Tidak ada seorang pun yang singgah di bawah pohon itu, kecuali dia adalah seorang nabi." Di riwayat lain, diceritakan bahwa yang bertemu dengan pendeta kemudian berdiskusi dengan pendeta tersebut adalah paman Nabi Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Rasulullah memiliki naluri dagang yang luar biasa. Beliau tidak saja hanya menjual barang milik Khadijah di Syam, tapi juga membeli barang-barang yang beliau inginkan di Syam. Ketika tiba di Mekah, hasil keuntungan dari penjualan beliau diserahkan ke Khadijah. Khadijah juga kemudian membeli barang-barang yang dibawa Rasulullah dari Syam. Maka Rasulullah pun mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Budak milik Khadijah, Maisyarah pun memberikan keterangan jika selama bersofar dengannya, Muhammad bin Abdullah menunjukkan kemuliaan akhlak beliau, juga sifat-sifat mulia beliau. Jika ingin mengetahui sifat asli manusia, maka itu akan nampak benar saat seseorang bersafar. Apalagi di masa itu, bersafar tidaklah senyaman seperti saat ini. Dikisahkan sebelum menikahi Rasulullah SAW, Khadijah telah menikah 2 kali. Pernikahan pertama dengan Atik bin Aid al-Makhzumi yang kemudian meninggal. Kemudian pernikahan kedua dengan Abu Halah bin Nabashi at-Tamimi yang juga meninggal. Dari pernikahan dengan Abu Halah, Khadijah mendapatkan putra yang bernama Hind bin Abu Halah. Kemudian setelah wafatnya suami kedua,
Khadijah menutup hatinya untuk semua laki-laki. Beliau tidak ingin menikah lagi dan memilih hidup sendiri. Namun kabar-kabar tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau dengar dari cerita orang-orang dan Maisyarah menggoyahkan keteguhannya. Beliau begitu kagum dengan laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Dan akhirnya Khadijah radhiyallahu an berusaha membuktikan cerita orang-orang tersebut dengan cara menguji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajaknya kerjasama perkara uang. Maka Khadijah pun membuktikan kemuliaan akhlak Rasulullah dan keamanahannya. Khadijah radhiyallahu an adalah seorang wanita cerdas, memiliki sifat yang tidak tergesa-gesa, dan kematangan emosinya ditandai dengan kestabilan emosinya. Beliau bisa menahan diri untuk mengetahui kabar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus menjatuhkan harga dirinya atau membuat beliau menjadi malu. Akhirnya melalui perantara, Khadijah mengemukakan keinginan beliau untuk berumah tangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Rasulullah pun menyambut niat baik dari Khadijah. Sehingga kemudian terjadilah pernikahan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Kala itu mahar Rasulullah kepada Khadijah adalah 500 dirham. Hal ini menegaskan jika Khadijah radhiyallahu an menerima keadaan dan kondisi Rasulullah yang kala itu belum memiliki kedudukan yang istimewa, baik sebagai nabi dan rasul maupun sebagai orang yang memiliki kekuasaan. Sebelum Nabi Muhammad dikenal dan memiliki banyak pengikut, rumah tangga antara Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu an selama 25 tahun. Kala itu Rasulullah berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah radhiyallahu an berusia 40 tahun. Dan Rasulullah sangat setia mendampingi Khadijah hingga tutup usia di usia 65 tahun dan Rasulullah berusia 50 tahun. Maka masa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah adalah masa yang paling lama dibandingkan masa pernikahan Rasulullah dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Diketahui bahwa Rasulullah tidak menikahi wanita lain selama menikah dengan Khadijah. Hal itu karena kemuliaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu an. Dan hanya dari Khadijah lah Rasulullah mendapatkan putra dan putri. Putra dan putri beliau bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan si bungsu Fatimah. Di kemudian hari, putra dan putri Rasulullah wafat dan hanya menyisakan putrinya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, yang kemudian melahirkan keturunan-keturunan Rasulullah yang masih terpelihara nasabnya sampai saat ini. Allah menganugerahi Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an hati dan ruh yang suci dengan cahaya keimanan.
sehingga ketika kebaikan datang menghampirinya, beliau sudah sangat siap. Diketahui ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dalam surat Al-Alaq ayat pertama. Dalam kondisi gemetar dan ketakutan, Nabi segera pulang. Dan sesampainya di rumah, beliau meminta istrinya untuk menyelimuti tubuhnya yang gemetar ketakutan. Selimuti aku, kata Nabi. Khadijah pun menyelimuti tubuh gemetar suaminya dan menunggui beliau sampai rasa takutnya hilang. Setelah kondisi mulai tenang, Nabi bercerita kepada Khadijah apa yang baru saja beliau alami. Khadijah, apa yang baru saja terjadi padaku? Apakah aku akan mengalami keburukan? Kata Nabi dengan nada penuh rasa khawatir. Dan Khadijah dengan tenang menanggapi perkataan Nabi dengan kata-kata yang menenangkan dan kalimat yang sangat berarti bagi kondisi mental Nabi yang terguncang karena ketakutannya pertama kali bertemu dengan si penyampai wahyu, An-Namus atau Jibril. Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah, bergembiralah. Allah tak akan menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tak punya, memuliakan tamu, dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan." Khadijah kemudian mengajak Nabi menemui sepupunya, Warokah bin Naufal. Warokah adalah seorang yang beragama Nasrani. Dia menulis Injil dalam bahasa Arab. Beliau sangat tua, sampai-sampai beliau mengalami kebutaan karena ketuaannya. Dan Warokah kemudian memberi kabar baik kepada Nabi. Warokah berkata bahwa yang baru saja menemui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah An-Namus atau Jibril, malaikat penyampai wahyu yang juga pernah datang menemui Nabi Musa alaihi salam. Keadaan demikian jelas membuat Nabi merasa kebingungan dan merasa aneh. Dan dalam kondisi demikian, Khadijahlah yang pertama bisa menerima kondisi demikian dan mempercayai apa yang dialami dan apa yang diceritakan Rasulullah. Khadijahlah yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dukungan dan penerimaan Khadijah ini yang meringankan beban psikis Rasulullah. Diriwayatkan pula jika Rasulullah tidak pernah mendengar sesuatu perkataan apapun dari Khadijah yang membuat Rasulullah tidak suka atau tidak nyaman. Khadijah tak pernah mendustakan beliau, apalagi membuat beliau bersedih. Melalui Khadijahlah Allah memberikan banyak kemudahan dan jalan keluar bagi Rasulullah. Setiap kali Rasulullah kembali dari dakwah risalahnya, Khadijahlah yang selalu membuat jiwanya kembali teguh dan kembali bersemangat. Khadijahlah yang setia membenarkan dan meringankan bebannya di saat orang-orang lain mendustakannya.
Di tengah kondisi sulitnya merintis dakwah, di tengah-tengah banyaknya orang yang mengingkari. Tidak hanya mengingkari, bahkan mereka juga memusuhi, mencemooh, dan mencelakai Rasulullah. Rasulullah sangat bersyukur memiliki istri seperti Khadijah yang melapangkan dan tak pernah mengecewakan beliau sama sekali. Dari sinilah kita mengetahui mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi wanita lain selain Khadijah radhiyallahu anha di saat beliau masih hidup. Semua sumber-sumber yang meriwayatkan perjalanan hidup Khadijah semua memberi kesimpulan jika Khadijah ini adalah wanita yang cerdas. Salah satu contoh kecerdasannya adalah di saat beliau meneliti sifat Muhammad bin Abdullah sebelum menjadi nabi dan mampu bernegosiasi membesarkan usaha dagangnya. Kecerdasan lainnya adalah ketika beliau mengutus Nafisah binti Mani'ah saat beliau punya keinginan menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutus wanita ini untuk meneliti sifat Nabi setelah pulang dari Syam, agar tidak merasa malu, karena umumnya wanita merasa malu menyatakan perasaannya terlebih dulu, sehingga tampak seolah-olah Rasulullah yang menginginkan Khadijah dan meminta beliau untuk menikah dengan Nabi. Setelah menikah, Khadijah memberikan keteladanan dalam kematangan akal dan pikiran. Beliau tidak panik saat mengetahui suaminya kebingungan ketika usai menerima wahyu untuk pertama kalinya. Khadijah memberikan ketenangan dan meyakinkan suaminya jika Allah tidak akan menghinakan Rasulullah. Dan dukungan Khadijah itu menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peranan Ummul Mukminin terhadap dakwah Rasulullah amatlah banyak. Yang sudah paling terlihat adalah ketika beliau tanpa ragu menerima apa yang diceritakan suaminya. Dan penerimaan itu tentu saja membuat Rasulullah merasa ringan. Dan ketika sudah memeluk agama Islam, beliau mengorbankan hidupnya. Kehidupannya yang sebelum merasa tenang dan nyaman berubah menjadi kehidupan penuh gangguan dan menantang. Kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Keadaan sulit ini sama sekali tidak mengurangi rasa cintanya kepada suami. Bahkan ia semakin bertambah cinta kepada suaminya. Bertambah cinta pula kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah. Khadijah senantiasa mendampingi dan mendukungnya mencapai tujuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah tanpa ragu mendampingi suaminya. Waktu pengasingan dan boikot itu bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita, kekurangan makanan sampai-sampai mereka makan daun-daunan. Karena tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Mereka seolah-olah terancam akan mati kelaparan. Orang-orang Quraisy memboikot mereka dengan tidak lagi menikahi putri-putri mereka, tidak menjual dan membeli sesuatu apapun dari mereka selama 3 tahun. Sungguh penderitaan yang sangat berat. Namun dalam keadaan demikian, Khadijah yang walau bukan bagian dari Bani Hashim, dengan tabah menerima sang suami, bahkan beliau bisa menguatkannya. Beliau tidak peduli dengan kondisinya yang berkebalikan dari kondisinya dahulu, yang kaya raya dan berkecukupan.
Beliau mengerti betul jika jalan dakwah suaminya bukanlah jalan mudah. Namun beliau tetap memilih menjalaninya. Semua ini yang menjadi alasan Nabi selalu mengenang kebaikan dan kemuliaan beliau. Bahkan ketika Khadijah sudah wafat, Rasulullah selalu memuji-muji kemuliaan akhlak Khadijah di depan istri-istri dan sahabat beliau. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah bagimu 4 wanita terbaik dan teragung di dunia, yaitu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khawalid, Fatimah binti Muhammad, dan Asia istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad nomor 12.391, hadis riwayat Tirmizi nomor 3.878, dan sanadnya disahihkan Syuaib al-Arnaud. Saking mulianya Khadijah, Allah pun menitipkan salam kepadanya melalui malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Khadijah telah datang bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Rabb-nya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising, dan merasa damai." Hadis riwayat Bukhari nomor 3820 dan hadis riwayat Muslim nomor 2432. Setelah mengetahui bagaimana setianya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut-nyebut nama beliau, memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau. Sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati Rasulullah. "Sungguh, Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah." Hadis riwayat Muslim nomor 2435. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah sendiri yang menurunkan jenazah sang istri tercinta, dan dengan tangannya yang mulia beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktu dengan wafatnya Abu Thalib, dan Rasulullah pada saat itu benar-benar sangat terpukul dan sangat merasa sedih karena harus kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai itu. 2 orang penolong dakwahnya. Sehingga saking sedihnya, Rasulullah pun kemudian menamakan tahun tersebut sebagai tahun kesedihan. Demikianlah kisah dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai,
dan sangat memberikan peranan yang besar kepada dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan risalah Islam, sehingga dapat dipetik hikmah jika seorang wanita bisa menenangkan hati pasangannya dan membuatnya merasa damai dan tentram, maka pernikahannya akan dihiasi oleh kebahagiaan dan keberkahan. Terima kasih sudah menyimak ceritaku tentang riwayat hidup dari Khadijah radhiyallahu an. Semoga bisa dipetik hikmah dari kisah tersebut. Sampai jumpa di cerita-cerita bulan berikutnya di edisi spesial bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث